Ada dua kata yang ketika diucapkan pria, memicu keterbukaan yang tak tertahankan dalam diri wanita. Wanita itu membuka diri kepadanya, mendapati dirinya tertarik hampir tak terkendali. Dan bukan, kata-kata itu bukan, "Aku mencintaimu," atau bahkan, "Aku menginginkanmu," atau bahkan, "Kamu cantik." Kata-kata ini jauh lebih kuat, lebih jantan, lebih berakar pada stoisisme. Namun, tak seorang pun pria yang menggunakannya. Ingin tahu apa kata-kata itu? Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan Anda temukan tidak hanya dapat memperkuat daya tarik Anda, tetapi juga mengubah selamanya cara wanita memandang Anda. Banyak pria saat ini percaya bahwa menarik seorang wanita bergantung pada uang, penampilan, atau kemampuan untuk membuatnya tertawa. Mereka membayangkan bahwa tanpa mobil mewah, fitur wajah yang sempurna, atau kepribadian yang lucu, mereka tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dan justru kebohongan inilah yang menghancurkan mereka dari dalam keluar. Karena ketika seorang pria yakin ia harus bersinar untuk dicintai, ia berhenti menjadi dirinya sendiri. Ia masuk ke dalam sebuah peran, mulai memerankan sebuah karakter dan berlebihan. Ia menjadi aktor yang mencari pujian. Dan saat itulah ia jatuh ke dalam perangkap paling berbahaya. Validasi yang terus-menerus. Pesan yang berulang. Apa kabar, Zrenia? Apa kau memikirkanku? Kenapa kau tak membalas? Pujian yang dangkal. Kau cantik, kau tak seperti yang lain. Kau pantas mendapatkan seluruh dunia. Dan yang lebih parah lagi, ia mulai mengemis perhatian seperti pengemis yang emosional. Menggapai sedikit saja ketertarikan. Hasilnya, ia bosan. Perlahan ia kehilangan rasa hormat. Ia melepaskan diri. Apa yang awalnya sebuah koneksi berubah menjadi muatan emosional. Ia tak mengatakannya, tetapi ia merasakannya dengan intens. Pria ini tak punya dunianya sendiri, tak punya kekuatan, tak punya misteri. Dan tanpa ia itu, ia tak bisa merangkulnya secara emosional. Maka ia berdiri di sana, tersesat, bertanya-tanya, apa salahku? Aku memberinya segalanya. Dan jawabannya sejujurnya adalah, kau menawarkan segalanya, kecuali yang esensial, keaslianmu, energi maskulinmu, kestabilan emosimu. Kau memberinya segalanya, kecuali dirimu sendiri. Pria stoik di sisi lain memainkan nada yang berbeda. Ia tidak berusaha mengejarnya. Ia tidak perlu merayu lewat demonstrasi. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun, karena ia sudah menyimpan semua itu dalam dirinya. Ia mengerti satu hal, ketertarikan sejati tidak lahir dari usaha yang sia-sia, bukan dari luapan kata-kata, bukan pula dari rasa takut kehilangan seorang wanita. Ketertarikan itu muncul dari kekuatan batin, kekuatan yang tak berteriak, kekuatan yang tak mengemis, kekuatan yang begitu saja ada dan yang terasa dalam keheningan, keheningan yang tak hampa. Itulah kehadiran, itulah penguasaan, itulah kesadaran bahwa tak perlu mengisi setiap kekosongan dengan kecemasan. Energi yang tenang, terkendali, namun intens inilah yang mendorong seorang wanita untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Apa yang dia pikirkan? Mengapa dia tidak mengejarku seperti yang lain? Mengapa aku merasa aneh tidak memilikinya? Padahal dia ada di dekatku, dan terkadang, hanya terkadang, ketika momen menuntutnya, ketika kejelasan mengalahkan hasrat, dia mengucapkan dua kata ini, dua kata yang tak pernah berani diucapkan kebanyakan pria, dua kata yang tak berusaha merayu, yang tak mengemis, yang tak memanipulasi, namun yang mengungkapkan segalanya. Dua kata yang membedakan pria yang bebas secara emosional dari pria yang tetap terbelenggu oleh keinginannya untuk menyenangkan. Aku. Apakah dia menjauh? Dia tidak mengejarnya. Apakah dia berubah?
Dia tetap teguh. Apakah dia ragu? Dia tidak mundur. Dia hanya berkata oke dan melanjutkan perjalanannya. Karena dia yang tahu harga dirinya tidak akan bergantung pada apa yang bukan miliknya. Dan justru keterpisahan inilah yang membangkitkan sesuatu yang kuat jauh di dalam dirinya. Karena dia mengerti bahwa dia sedang menghadapi seorang pria yang tak seorang pun wanita dapat hancurkan. Dan itu tak tertahankan. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Bukan dongeng rayuan atau teknik sulap, melainkan sebuah transformasi batin, sebuah perubahan mendalam dan tak terlihat yang dapat membuat seorang pria tak terlupakan. Louis berusia 34 tahun, seorang pria yang sangat biasa, tanpa mobil mewah, tanpa tubuh berotot, tanpa karisma yang Anda anggap penting untuk menjadi menarik. Namun suatu hari, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia berhenti mencari pengakuan. Dia berhenti berusaha menjadi pria yang diharapkan semua orang dan menjadi seseorang yang sepenuhnya mewujudkan dirinya. Dia tidak lagi menulis untuk mendapatkan balasan. Dia tidak lagi berbicara untuk diterima. Dia tidak lagi melakukan apapun untuk diperhatikan. Ia hidup dengan kejernihan, dan kejernihan ini kau bisa merasakannya. Suatu sore di sebuah kafe, Louis sedang duduk sendirian, tanpa ponsel, dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Seorang wanita mendekat. Ia tak hanya cantik, ia memancarkan kepercayaan diri. Ia mengenakan gaun merah. Ia berjalan lewat, melihatnya, kembali dan duduk di dekatnya. Ia memperhatikannya. Namun Louis tak berubah. Ia tak melakukan apapun untuk menarik perhatiannya. Ia perhatian. Suasana terasa menegangkan. Dan wanita itu dengan senyum tersirat, penasaran, berkata kepadanya, "Apakah kau selalu pendiam, Louis?" Ia menoleh. Tatapan tenang dan percaya diri, senyum tipis, dan ia hanya menjawab, "Memang." Keheningan menyelimuti, bukan keheningan yang canggung, keheningan yang kuat, penuh dengan kehadiran. Wanita itu menatapnya, menunggunya melanjutkan. Lalu ia menambahkan, "Aku lebih suka mengamati daripada terkesan." Dor. Ia tak perlu mengatakan bahwa ia istimewa. Tak perlu pujian kosong. Dia tidak menawarkan validasi padanya. Dia menawarkan kehadirannya, kedalamannya, dan itulah yang melucutinya. Dia tersenyum, menunduk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dialah yang ingin membuatnya terkesan. Karena ketika seorang pria sepenuhnya memiliki dirinya sendiri, setiap wanita ingin menjadi bagian dari dunianya. Dua kata yang terselip dalam balasan memicu sesuatu di dalam dirinya. Bukan "aku mencintaimu", bukan ucapan panjang, bukan sebuah janji. Dua kata sederhana, jelas, "aku." Dan pada saat itu semuanya berubah, karena kata-kata itu tidak datang dari kekosongan batin. Kata-kata itu tidak didorong oleh rasa takut kehilangannya, bukan pula oleh strategi untuk memenangkan hatinya. Kata-kata itu datang dari tempat yang jauh, dari tempat yang langka, dari seorang pria yang damai. Hari ini, keyakinan ini, penegasan diri yang tenang ini, ketenangan seorang pria yang tak lagi mencari validasi demi eksistensinya, jauh lebih berarti daripada semua pernyataan cinta, semua pujian di dunia, semua rayuan. Karena dalam respon itu, ia merasa bahwa pria itu tidak berusaha merebut hatinya. Pria itu sudah melakukannya tanpa usaha, tanpa ekspektasi,